Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asrul, NIM 20650023. Di kesempatan kali ini saya akan mereview materi tentang Project Quality Management. Baik, saya langsung saja. Yang pertama adalah Your Big Idea, yang meliputi 1. Memahami manfaat manajemen kualitas. 2. Memahami proses dalam manajemen kualitas. 3. Mengenal alat yang dapat digunakan untuk melakukan manajemen kualitas. Definisi. Manajemen proyek adalah proses yang dilakukan untuk menjamin proyek dapat memenuhi kebutuhan yang telah disepakati melalui aturan-aturan mengenai kualitas, prosedur ataupun guidelines. Fokus manajemen kualitas proyek yakni membuat perencanaan secara terukur melalui parameter conformance to requirement atau proses dan produk proyek memenuhi spesifikasi, dan fitness for use. Artinya produk dapat digunakan sesuai maksud dan tujuannya. 3. Proses manajemen kualitas, yaitu pertama adalah perencanaan kualitas, 2. Manajemen kualitas, 3. Mengendalikan kualitas. Berikut adalah gambaran umum dari project. Project Quality Management, di mana terdapat quality planning, perform quality assurance, dan perform quality control. Output proses perencanaan kualitas meliputi rencana manajemen kualitas dapat didokumentasi secara formal maupun informal, namun harus dapat menjadi tuntunan agar proses maupun produk proyek menjadi berkualitas apapun standar yang digunakan. Selanjutnya, quality matrix, yaitu digunakan saat proses penjaminan kualitas atau QA dan pengendalian kualitas atau DC. Contohnya adalah reliability, failure rate, availability, dan sebagainya. Output proses perencanaan kualitas, yaitu quality checklist. Terdapat beberapa hal, yaitu proses improvement plan, quality baseline, project management plan, update, penjaminan kualitas. Proses ini dilakukan dalam rangka menjamin peningkatan yang terus-menerus dari berbagai aspek, sehingga penggunaan sumber daya proyek dapat seefektif dan seefisiensi mungkin. Proses ini berlangsung secara iteratif dengan cara membangun semua aktivitas yang tidak memberi nilai tambah. Tujuannya agar proses berjalannya aktivitas merupakan aktivitas yang berkualitas. Berikut adalah alat penjamin kualitas, yaitu cost benefit analysis, design or experiment, quality audit, process analysis, dan DSB. Berikut adalah output penjamin kualitas, yaitu requested change, perubahan yang dilakukan agar terjadi peningkatan secara efektif dan efisien dari aturan, prosedur, dan proses dalam proyek, sehingga memberikan keuntungan lebih banyak bagi setiap stakeholders. Recommended corrective action merupakan penjabaran lebih detail berdasarkan requested change, organizational process asset, dan update management plan. Pengendalian kualitas, yaitu dilakukan untuk memonitoring agar produk yang dihasilkan merupakan produk yang berkualitas.
dilakukan setelah ada produk yang dihasilkan oleh proyek, dapat berupa produk pada milestone ataupun produk akhir proyek. Output utama pengendalian kualitas, yaitu keputusan baik tidaknya proyek berjalan berdasarkan baseline quality ataupun rencana pengendalian, saran tindakan korektif atau preventif jika ada, saran perbaikan aturan, prosedur ataupun proses. Alat pengendalian kualitas, yaitu Pareto diagram, statistical sampling, Six Sigma, diagram kontrol, testing atau pengujian, DSB. Contoh Pareto diagram sebagai berikut. Statistical sampling, yaitu metode pengambilan sampel populasi untuk memahami masalah yang ada. Jumlah sampel yang diambil berkaitan dengan serepresentatif apa. Data yang diinginkan selanjutnya adalah sampel size. Berikut adalah certainty faktor yang sering digunakan. Berikut adalah contohnya. Informasi dasar Six Sigma, yaitu target kesempurnaan adalah mencapai titik lebih dari 3,4 kegagalan sejuta peluang. Prinsip Six Sigma dapat diterapkan pada berbagai proses bisnis. Proses yang menggunakan Six Sigma sebagai alat kendali kualitasnya biasanya menggunakan 5 fase pengembangan yang disebut dengan DIMAIEC. DIMAIEC merupakan mendefinisikan masalah peluang proses yang dibutuhkan pelanggan. Measure, mendefinisikan pengukuran, mengumpulkannya, mengaturnya, dan menampilkan data. Analyze, membedakan masalah untuk mendapat peluang, meningkatkan kualitas, biasanya menggunakan Fishbone Ishikawa diagram. Improve, mensintesis solusi dan ide untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kualitas. Kontrol, verifikasi kestabilan peningkatan dan solusi yang sudah diprediksi. Keunikan Six Sigma sebagai berikut. Example of Sigma organization. Six Sigma dan manajemen proyek, yaitu sebagai berikut. Six Sigma dan statistik, dan Six Sigma dan statistik. Sigma berarti standar deviation. Dalam metode ini, standar deviation menyatakan beberapa besar variasi yang ada dalam sebuah distribusi data. Standar deviation adalah faktor utama dalam menentukan jumlah unit kegagalan dalam sebuah populasi. Standar deviasi kecil menyatakan data berkumpul dari sekitar pusat data dan hanya ada sedikit variasi dari data tersebut. Data distribusi normal adalah data terbentuk lonceng, yaitu data yang simetris terhadap rata-ratanya. Berikut adalah standar deviasi distribusi normal. Berikut adalah Six Sigma defective unit. Tabel konversi Sigma sebagai berikut. Ishikawa diagram sebagai berikut. Contoh diagram kendali sebagai berikut. Testing atau pengujian, banyak yang digunakan dalam proyek-proyek IT. Banyak profesional IT yang melakukan testing hanya di bagian akhir pembuatan produk. Testing seharusnya dilakukan pada setiap tahapan dan siklus tahapan pembangunan produk. Testing tasks in the software development life cycle sebagai berikut. Gantt chart for building testing into a system development project plan. Contohnya sebagai berikut. Sekian materi dari saya. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.